Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan menjelaskan 15 soal materi kimia dasar 1 mengenai perubahan zat, ikatan kimia, kecepatan reaksi, reaksi redoks, dan juga entalpi reaksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fetiara Fatma Ica dengan NIM 2513031026 dari Prodi Pendidikan Kimia. Soal nomor pertama, di sebuah dapur rumah tangga, es batu dibiarkan di atas meja hingga mencair. Setelah itu, air hasil lelehan dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap air. A. Jenis perubahan pada setiap proses. Proses es batu mencair menjadi air adalah perubahan fisika. Air dipanaskan hingga mendidih dan menjadi uap air adalah perubahan fisika. Alasan ilmiahnya. Pada proses mencair dan mendidih, tidak terbentuk zat baru. Ikatan kimia antar molekul air atau H2O tidak berubah, yang berubah hanya jarak dan susunan partikel. Pada es, partikel tersusun rapat dan teratur. Pada air, partikel lebih renggang dan bergerak bebas. Sedangkan pada uap air, partikel sangat renggang dan bergerak sangat bebas. Perubahan ini hanya melibatkan energi panas untuk mengubah wujud zat. C. Perhitungan energi untuk mencairkan 100 gram es. Diketahui, massa es sama dengan 100 gram, kalor lebur es sama dengan 334 Joule per gram. Rumusnya sama dengan Q sama dengan M dikali L. Perhitungan Q sama dengan 100 gram dikali 334 Joule per gram sama dengan 33.400 Joule. Jadi, energi yang dibutuhkan adalah 33.400 Joule. Soal nomor 2. Seorang siswa memanaskan gula pasir hingga berubah warna menjadi coklat dan akhirnya hitam disertai bau gosong. A. Jenis perubahan peristiwa tersebut merupakan perubahan kimia. B. Ciri-ciri perubahan kimia yang tampak. Yang pertama, terjadinya perubahan warna putih, coklat, dan juga hitam. Yang kedua, timbul bau gosong. Dan yang ketiga, terbentuk zat baru yaitu karbon. C. Hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dari 5 gram gula dihasilkan 2 gram karbon padat, sedangkan sisa massa berubah menjadi gas seperti CO2 dan uap air yang terlepas ke udara. 3. Besi pagar sekolah dibiarkan di udara terbuka selama beberapa bulan hingga berkarat. A. Jenis perubahan yang terjadi. Peristiwa besi berkarat merupakan perubahan kimia karena terbentuk zat baru yaitu karat besi 3 oksida dan sifat besi berubah secara permanen. B. Persamaan reaksi kimia pembentukan karat. Reaksi pembentukan karat secara sederhana dapat dituliskan sebagai 4Fe dalam wujud padat bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2Fe2O3 dalam wujud padat. Reaksi berlangsung dengan bantuan udara dan kelembaban. C. Perhitungan massa Fe2O3 yang terbentuk. Diketahui, massa Fe adalah 56 gram, ArFe 56, MrFe2O3 adalah 160, dan langkah pertama adalah hitung mol Fe. Di mana rumusnya adalah mol Fe sama dengan massa Fe dibagi dengan ArFe, yaitu mol Fe sama dengan 56 gram dibagi dengan 56 sama dengan 1 mol. Langkah yang kedua, tentukan perbandingan mol dari persamaan reaksi. 4 mol Fe bereaksi menjadi 2 mol Fe2O3. Maka 1 mol Fe bereaksi menjadi 2/4 sama dengan 0,5 mol Fe2O3. Langkah 3, hitung massa Fe2O3. M sama dengan mol dikali dengan Mr.
sama dengan 0,5 dikali dengan 160 sama dengan 80 gram. Jadi, massa Fe2O3 yang terbentuk adalah 80 gram. Soal nomor 4. Air atau H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan hidrogen sulfida atau H2S. A. Perbedaan jenis ikatan dan gaya antar molekul. H2S atau hidrogen sulfida, ikatan intramolekulnya adalah ikatan kovalen polar lemah. Sedangkan gaya antar molekulnya adalah gaya van der Waals dipol-pol lemah. H2O atau air, ikatan intramolekulnya adalah ikatan kovalen polar. Gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen kuat. Ikatan hidrogen pada H2O jauh lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul pada H2S, sehingga diperlukan energi lebih besar untuk mendidihkan air. B. Kaitannya dengan kepolaran molekul. H2O sangat polar karena perbedaan keelektronegatifan ikatan O dan H besar dan bentuk molekul bengkok V. H2S kurang polar karena perbedaan keelektronegatifan ikatan S dan H lebih kecil. Kepolaran tinggi H2O memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen sehingga titik didihnya lebih tinggi. C. Pasangan elektron ikatan dan bebas pada H2O. Atom O memiliki 6 elektrovalensi, membentuk 2 ikatan dengan 2 atom H menghasilkan 2 pasangan elektron ikatan. Sisa elektron pada O menghasilkan 2 pasangan elektron bebas. Jadi, molekul H2O memiliki 2 pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas. Soal nomor 5, senyawa bertitik leleh tinggi dan menghantarkan listrik dalam air. A. Jenis ikatan kimia. Senyawa tersebut memiliki ikatan ion. B. Contoh senyawa dan struktur ion. Contohnya adalah natrium klorida atau NaCl. Struktur ion NaCl dalam wujud padat terurai menjadi Na+ dan Cl-. C. Jumlah mol ion yang terbentuk jika 0,5 mol NaCl larut sempurna. NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Mol Na+ adalah 0,5 mol, sedangkan mol Cl- adalah 0,5 mol. Total mol ion adalah 0,5 ditambah dengan 0,5 sama dengan 1,0 mol ion. Soal nomor 6, gas nitrogen atau N2 sangat stabil dan sulit bereaksi. A. Jenis ikatan dalam molekul N2. Molekul N2 memiliki ikatan kovalen rangkap 3. B. Orde ikatan dan kaitannya dengan energi ikatan. Orde ikatan N2 adalah 3. Semakin tinggi orde ikatan, semakin kuat ikatan dan semakin besar energi ikatan. Oleh karena itu, N2 sangat stabil dan sulit bereaksi. C. Jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan rangkap 3. Setiap ikatan kovalen melibatkan 2 elektron. Ikatan rangkap 3 sama dengan 3 ikatan dikali dengan 2 elektron sama dengan 6 elektron. Jadi, terdapat 6 elektron yang terlibat dalam ikatan rangkap 3 N2 atau nitrogen. 7. Reaksi antar logam magnesium dan larutan HCl berlangsung lebih cepat ketika HCl dipanaskan. A. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Menurut teori tumpukan, kenaikan suhu menyebabkan partikel-partikel bereaksi bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya meningkat. Akibatnya, yang pertama, frekuensi tumpukan antar partikel meningkat. Yang kedua, jumlah tumpukan yang melibatkan energi cukup untuk melampaui. Energi aktivasi bertambah. Dan yang terakhir, laju reaksi menjadi lebih cepat. B. Penjelasan kualitatif ketika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Lebih banyak partikel memiliki energi kinetik yang cukup untuk bereaksi, meskipun tidak semua tumpukan menghasilkan reaksi. Jumlah tumpukan efektif meningkat tajam sehingga laju reaksi dapat meningkat hingga 4 kali lipat. C. Kalori yang dilepaskan jika 5 mol CH4 dibakar.
Diketahui kalori pembakaran adalah 890 kJ per mol. Mol CH4 adalah 5 mol. Perhitungan Q sama dengan 5 dikali 890 sama dengan 4.450 kJ. Jadi, kalori yang dilepaskan sebesar 4.450 kJ. 8. Serbuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan HCl dibandingkan bongkahan kalsium karbonat. A. Faktor yang memengaruhi laju reaksi. Faktor yang memengaruhi laju reaksi pada kasus ini adalah luas permukaan zat. B. Alasan serbuk kalsium karbonat memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan bongkahan. Semakin luas permukaan zat, semakin banyak partikel yang dapat bersentuhan langsung dengan larutan HCl, sehingga tumpukan efektif lebih sering terjadi dan reaksi berlangsung lebih cepat. C. Pengaruh peningkatan luas permukaan. Jika luas permukaan meningkat 5 kali, maka frekuensi tumpukan efektif juga meningkat sekitar 5 kali, sehingga laju reaksi menjadi jauh lebih cepat. 9. Dalam reaksi AB, konsentrasi A berkurang dari 0,8 molaritas menjadi 0,2 molaritas dalam waktu 10 menit. A. Perhitungan laju reaksi rata-rata. Diketahui konsentrasi awal A sama dengan 0,8 molaritas. Konsentrasi akhir A sama dengan 0,2 molaritas. Waktu sama dengan 10 menit. Sekarang kita mencari perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi sama dengan konsentrasi awal A dikurangi dengan konsentrasi akhir A, yaitu 0,8 dikurangi dengan 0,2 sama dengan 0,6 molaritas. Yang kedua, mencari laju reaksi rata-rata. Menggunakan rumus V sama dengan perubahan konsentrasi A dibagi dengan perubahan waktu sama dengan 0,6 dibagi dengan 10 sama dengan 0,6 molar per menit. B. Satuan laju reaksi. Satuan laju reaksinya adalah molar per menit atau mol per liter menit per liter. C. Makna fisik laju reaksi. Nilai laju reaksi menunjukkan seberapa cepat konsentrasi per reaksi berkurang atau produk terbentuk dalam satuan waktu. Pada reaksi ini, konsentrasi A berkurang sebesar 0,06 mol per liter setiap menit. 10. Pada proses pernapasan, glukosa mengalami oksidasi. A. Konsep reaksi redoks berdasarkan elektron. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Oksidasi adalah proses pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron. B. Zat mengalami oksidasi dan reduksi pada reaksi pembakaran glukosa. C6H12O6 bereaksi dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Glukosa mengalami oksidasi karena melepaskan elektron, sedangkan oksigen mengalami reduksi karena menerima elektron dan membentuk H2O. C. Bilangan oksidasi karbon sebelum dan sesudah reaksi. Bilangan oksidasi rata-rata karbon dalam glukosa adalah 0. Bilangan oksidasi karbon dalam CO2 adalah positif 4. Artinya, karbon mengalami kenaikan biloks sehingga menandakan terjadinya oksidasi. 11. Reaksi berikut terjadi dalam sel aki. Pb bereaksi dengan PbO2 bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan PbSO4 dan H2O. A. Zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Pb atau logam mengalami oksidasi, sedangkan PbO2 mengalami reduksi. B. Peran reaksi redoks dalam menghasilkan energi listrik. Pada sel aki, reaksi oksidasi dan reduksi terjadi di elektroda yang berbeda.
Perpindahan elektron dari reaksi oksidasi menuju reaksi reduksi melalui rangkaian luar menghasilkan arus listrik, sehingga energi kimia diubah menjadi energi listrik. C. Perubahan bilangan oksidasi Pb. Pb atau logam, bilangan oksidasinya adalah 0. Menghasilkan PbSO4, bilangan oksidasinya adalah positif 2. Pb dalam PbO2, bilangan oksidasinya positif 4. Menghasilkan PbSO4, bilangan oksidasinya positif 2. 12. Logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. A. Reaksi redoks yang terjadi. Zn dalam wujud padat bereaksi dengan CuSO4 aqueous menghasilkan ZnSO4 aqueous dan Cu dalam wujud padat. B. Agen oksidator dan reduktor. Zn bertindak sebagai reduktor atau yang teroksidasi. Sedangkan Cu2+ bertindak sebagai oksidator atau yang tereduksi. C. Perhitungan massa Cu yang terbentuk. Diketahui massa Zn adalah 6,5 gram. ArZn adalah 65, ArCu adalah 63,5. Nah, yang pertama kita mencari mol Zn. Mol Zn sama dengan massa Zn dibagi dengan ArZn. Sama dengan 6,5 dibagi dengan 65 sama dengan 0,1 mol. Perbandingan mol Zn dan Cu sama dengan 1:1. Mol Cu yang terbentuk sama dengan 0,1 mol. Lalu kemudian mencari massa dari Cu. Massa Cu sama dengan 0,1 dikali dengan 63,5 sama dengan 6,35 gram. Jadi, massa Cu yang terbentuk adalah 6,35 gram. 13. Reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ per mol. A. Jenis reaksi, endotherm atau exotherm. Reaksi pembakaran metana merupakan reaksi exotherm karena melepaskan kalor sebesar 890 kJ untuk setiap 1 mol CH4 yang bereaksi. B. Diagram tingkat energi. Pada diagram tingkat energi per reaksi CH4 dan O2 lebih tinggi, sedangkan energi produk CO2 dan H2O lebih rendah. Selisih energi dilepaskan ke lingkungan sebagai kalor. C. Kalor yang dilepaskan jika 5 mol CH4 dibakar. Diketahui kalor pembakarannya adalah 890 kJ per mol. Mol CH4 sama dengan 5 mol. Perhitungannya, Q sama dengan 5 dikali dengan 890 sama dengan 4450 kJ. Jadi, kalori yang dilepaskan sebesar 4450 kJ. 14. Reaksi pelarutan NH4NO3 dalam air menyebabkan suhu larutan turun. A. Jenis perubahan energi. Pelarutan NH4NO3 menyebabkan suhu larutan turun, artinya sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ini merupakan reaksi endotherm. B. Tanda perubahan entalpi. Karena kalor diserap, maka perubahan entalpi bernilai positif. C. Perhitungan entalpi per mol. Diketahui massa NH4NO3 adalah 10 gram. Kalor yang diserap adalah 3 kJ. Mr NH4NO3 adalah 80. Mol NH4NO3 kita cari menggunakan rumus mol sama dengan massa NH4NO3 dibagi dengan Mr NH4NO3, yaitu 10 dibagi dengan 80 sama dengan 0,125 mol. Perubahan entalpi per mol sama dengan
3 dibagi dengan 0,125 sama dengan 34 kJ per mol. Jadi, perubahan entalpi reaksi pelarutan NH4NO3 adalah positif 24 kJ per mol. Soal nomor terakhir, diketahui data entalpi. 1 mol H2 bereaksi dengan setengah mol O2 menghasilkan 1 mol H2O. Perubahan entalpinya adalah 286 kJ. Lalu 1 mol karbon bereaksi dengan 1 mol O2 menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Perubahan entalpinya adalah 394 kJ. A. Hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalur reaksi yang ditempuh. Perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dari penjumlahan perubahan entalpi reaksi-reaksi lain yang relevan. B. Perubahan entalpi reaksi pembentukan CO. Reaksi yang ditanyakan. C. Bereaksi dengan 1/2 O2 menghasilkan CO. Menggunakan data entalpi, C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2. Perubahan entalpi sama dengan min 394 kJ. CO bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Perubahan entalpinya adalah min 283 kJ. Maka perubahan entalpi CO sama dengan min 394 dikurang dengan min 283 sama dengan min 111 kJ. Jadi, perubahan entalpi bentukan CO adalah min 111 kJ per mol. C. Manfaat konsep entalpi reaksi dalam industri kimia. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan dan penggunaan energi. Yang kedua, membantu perancangan reaktor agar efisien dan aman. Yang ketiga, mengontrol suhu reaksi untuk menghemat energi dan biaya. Dan yang terakhir, mencegah reaksi berbahaya akibat pelepasan panas berlebihan. Sekian materi dari aku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.